Kaum Madian, kaum Nabi Syuaib yang diazab karena berlaku curang. Kaum Madian adalah kaumnya Nabi Syuaib. Mereka berasal dari bangsa Arab yang tinggal di negeri Madian, sebuah negeri yang namanya diambil dari nama Madian atau Midian bin Ibrahim, dari istrinya yang bernama Konturo. Menurut beberapa literasi sejarah, Konturo binti Yaktan melahirkan 6 orang anak, yakni Madian, Zamran, Saraj, Yakshan, Nasyak, dan yang keenam belum sempat diberi nama. Nama itu lantas dijadikan sebagai nama kabilah. Kabilah yang terdiri dari keturunan dan anak cucu Madian. Kemudian, kabilah Madian itu menetap di suatu tempat, hingga kemudian tempat itu dinamakan Madian. Kota Madian sendiri terletak di dekat pantai Laut Merah, di tenggara Gunung Sinai. Kawasan ini terletak di daerah Yordania yang berbatasan dengan Palestina. Penduduk kota Madian sendiri dikenal dengan kehidupan berdagang dan bertani. Hal ini karena Allah memberikan tanah yang subur, sehingga mudah untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan. Dari penghasilan perdagangan dan pertanian mereka, kehidupan penduduk Madian menjadi lebih sejahtera dan serba berkecukupan. Itu semua tak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada mereka. Atas karunia Allah itu, jangankan bersyukur, mereka justru selalu merasa kekurangan. Mereka ingin mendapatkan tambahan lebih banyak harta lagi dari luar penghasilan perdagangan dan pertanian mereka, meski itu harus dengan menghalalkan segala cara. Karena sifat tamak mereka, sedikit dari mereka yang berbuat jujur. Kebanyakan dari mereka menjadi para bandit atau perampok, menipu satu sama lain, mengurangi takaran atau timbangan, dan memalsukan barang-barang yang mereka jual. Itu semua mereka lakukan guna mendapatkan keuntungan lebih besar. Mereka lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, sehingga mereka tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kondisi tersebut sangat meresahkan masyarakat saat itu. Ketamakan mereka terhadap harta membuat kebanyakan penduduk Madian tak percaya kepada Allah. Mereka semakin jauh dari agama Allah. Banyak dari mereka yang ateis, sementara yang lain menyembah dewa hutan atau alam. Mereka menyembah berhala bernama Laika, yaitu sebidang tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan yang besar dan lebat. Karena itulah, pada tahun 1550 sebelum Masehi, Allah mengutus Nabi Syuaib untuk mengajarkan ketauhidan kepada mereka. Ia menceritakan pada kaumnya kisah utusan-utusan Allah terdahulu, yaitu kaum Nuh, Hud, Saleh, dan Lut, kaum yang paling dekat dengan Madian, yang telah dibinasakan Allah karena nggak mengikuti ajaran Nabi. Nabi Syuaib merupakan keturunan asli kaum Madian, yang memiliki sifat dan perilaku mulia, dan berasal dari keluarga yang terhormat. Nabi Syuaib diperkirakan lahir pada tahun 1600 sebelum Masehi, lahir di tengah-tengah kaum Madian yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib memiliki paras yang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Beliau juga sangat ramah pada setiap orang, dan senang menyedekahkan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Sebelum kita melanjutkan kisah seputar kaum Madian, jika dirasa kisah dan channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi kisahnya. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab. 3 nabi lainnya adalah Hud, Saleh, dan Muhammad. Ia seorang nabi yang dijuluki Khatibul Anbiya atau juru pidato para nabi, karena kecakapan dan kefasihannya dalam berdakwah. Hanya saja, meski Allah telah mengutus Nabi Syuaib dari satu kabilah dan satu kota, penduduk Madian tetap enggan. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau mengimaninya dan mengikuti ajarannya. Sedangkan yang lain masih durhaka dan tetap pada kekafirannya. Ketika berdakwah, Nabi Syuaib menerima ejekan dan cemoohan dari kaumnya, yang tidak mau menerima ajarannya karena mereka enggan meninggalkan sesembahan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada mereka. Akan tetapi, Nabi Syuaib tetap bersabar dan berlapang dada menerima cobaan tersebut. Ia tidak pernah membalas ejekan mereka dan tetap berdakwah, walau hanya sedikit yang mau menerima ajarannya dan menjadi pengikutnya. Suatu hari, Nabi Syuaib mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Tetapi mereka lalai dan menolak. Mereka tetap mengikuti ajaran-ajaran sesat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Turun Nabi Syuaib pada kaumnya. Alih-alih didengarkan, kaum Madian menolak mentah-mentah suruhan dan ajaran Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, tidak usah banyak bicara. Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Kami sudah turun-temurun menyembah pohon ini. Dan tidak bisakah kami melakukan apa yang kami suka terhadap harta kami sendiri? Sesungguhnya, engkau benar-benar orang sangat penyantun dan pandai. Cibir salah seorang dari kaumnya. Nabi Syuaib sangat sedih mendengar jawaban ini. Setiap hari, Nabi Syuaib melakukan yang terbaik, dengan mengajak kaumnya untuk kembali pada akidah yang lurus. Dan memperingatkan mereka untuk tidak berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran, karena itu dapat merugikan orang lain. Nabi Syuaib juga meminta mereka untuk tidak berbuat kerusakan dengan merampok orang lain. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia.
Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Surah Nabi Syuaib yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Mendengar surah Nabi Syuaib itu, kebanyakan penduduk Madian tidak mempedulikannya. Bahkan tidak sedikit yang mencemooh Nabi Syuaib dan menyebutnya tukang sihir dan pesulap ulung. Penduduk Madian bahkan mengancam akan merajam Nabi Syuaib jika terus mengatur urusan mereka dalam berdagang. Dan mereka berjanji akan mengganggu orang-orang mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya jika tidak kembali pada agama nenek moyang mereka. Ancaman penduduk Madian kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya pun tidak sekedar gertakan. Ketika penduduk negeri yang berdekatan dengan Nabi Syuaib berdatangan untuk beriman dan mendapatkan petunjuk, penduduk Madian yang ingkar kepada Nabi Syuaib mencegat mereka di tengah jalan, sambil menakut-nakuti akan membunuh mereka jika mereka terus melanjutkan perjalanan. Tak cukup di situ, mereka juga memfitnah dan membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Syuaib adalah ajaran yang sesat. Karena itu, kembalilah ke negerimu. Melihat pengikutnya mendapat ancaman, intimidasi, dan fitnah dari penduduk Madian yang lain, Nabi Syuaib kembali menyuruh mereka dengan berkata, "Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti orang yang beriman kepada Syuaib, dan menghalang-halangi dari jalan Allah, dan menginginkan jalan Allah itu berkisar dari tujuannya. Dan renungkanlah ketika jumlahmu sedikit, lalu dikembangbiakannya kamu dengan memperbanyak keturunan. Lalu perhatikan pula akibat-akibat yang diderita oleh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan kamu, karena mereka berbuat kerusakan." Nabi Syuaib juga berseru, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik? Pantaskah aku jika aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah. Padanya aku berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali." Beberapa kali mendapat seruan dan nasihat dari Nabi Syuaib. Nyatanya itu tidak membuat penduduk Madian sadar dan mengikuti seruan Nabi Syuaib. Bahkan perilaku tidak terpuji mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mengancam akan menyingkirkan Nabi Syuaib beserta keluarganya dan juga para pengikutnya jika masih mencampuri urusan kecurangan mereka dalam berdagang. Bahkan mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab jika memang apa yang dikatakannya benar. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan kami melihat bahwa kamu adalah orang yang paling lemah di antara kami. Jika bukan karena keluargamu, pastilah kami telah merajammu, sedang kamu pun bukan orang yang berwibawa di sisi kami. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas semua yang kamu kerjakan," jawab Nabi Syuaib. Masih tetap menolak dan tidak sadar akan kekufuran mereka, Nabi Syuaib akhirnya menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Hingga akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan." Mendengar doa yang dipanjatkan Nabi Syuaib, kaum Madian malah mengolok-olok azab yang beliau ancamkan. Bahkan mereka meminta agar disegerakannya azab kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar meninggalkan kota itu bersama dengan orang-orang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Azab Allah turun untuk kaum Madian setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi dari kota Madian. Udara pada hari itu menjadi sangat panas, hingga tubuh mereka dibanjiri dengan keringat. Tanaman mengering, sampai-sampai air pun menjadi mendidih, sehingga mereka terus merasa kepanasan dan kehausan. Meskipun mereka merasa sangat tersisa dengan azab tersebut, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Hal itu disebabkan karena sudah begitu besar dan kerasa kekufuran yang telah melekat di hati mereka. Beberapa waktu kemudian, muncullah awan hitam yang tampak seperti mendung di langit. Kaum Madian bergembira, karena mereka mengira awan hitam tersebut akan menurunkan hujan dan menghilangkan rasa panas yang mendera. Mereka mengira azab akan segera berakhir, sehingga seluruh penduduk Madian keluar dari rumah-rumah mereka dan berkumpul di bawah awan hitam tebal itu. Namun, alangkah terkejutnya mereka, bukan air hujan seperti yang mereka harapkan yang turun dari awan tersebut, melainkan semburan bunga api panas yang membakar dan bergejolak. Bumi pun berguncang, dan mereka ditimpa suara guntur menggelegar yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah mendengar kejadian itu, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan atas mereka yang mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Kemudian, suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi, dan naungan awan gelap yang mengeluarkan bunga api yang bergejolak sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman bersamanya. Dari kisah di atas, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Di antaranya ialah, pertama,
Seorang muslim hendaknya untuk tidak mengikuti kaum Madian menyekutukan Allah dengan selainnya, karena itu adalah perbuatan dosa yang tidak akan Allah ampuni. Kedua, seorang muslim harus menyempurnakan timbangan dan takarannya. Jangan berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takarannya seperti yang dilakukan oleh kaum Madian, karena perbuatan curang tersebut dapat mengundang azab Allah. Ketiga, larangan untuk tidak merampok dan menakut-nakuti serta mengancam orang yang hendak melakukan kebaikan sebagaimana dilakukan oleh kaum Madian. Keempat, seorang muslim tidaklah diperbolehkan menantang untuk didatangkan dan disegerakan azab kepada mereka, karena bisa saja Allah benar-benar menurunkan azab yang mereka minta. Dan azab itu jika telah Allah turunkan, maka mereka tidak akan bisa lari dari azab itu.